Monggo, Syekh, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma sholli alaihi. Amma ba'd. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما لله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ تصنيفي لهذا الكتاب، أي أبتدئ تصنيفي لهذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، ذاكرا له متبركا به مع الحمد لله رب العالمين، أي الملك لكل ما دخل في الوجود، الحي القيوم المدبر أي المقدر لجميع ذوات المخلوقين وأفعالهم وأقوالهم وأحوالهم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula dari perkataan al-mu'allif, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dimulai dengan huruf ba, huruf jar, ya toh? Bismillah. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya abtadi'u tasnifi. Saya memulai menyusun kitab ini Bismillah dengan dengan menyebut asma Allah atau mutabarrikan bihi, dengan mengambil barokah asma Allah. Allah adalah nama yang paling agung. Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ay dzakirun lahu mutabarrikan bihi ma'alhamdulillahi rabbil alamin. Disertai dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang artinya al-maliku, al-maliki, yang menguasai, likulli ma dakhala fil wujud, atas segala sesuatu yang masuk di dalam wujud. Artinya dari tiada menjadi ada, yakni alam semesta. Semua alam masiwallah wujud ada dari tiada, atau dalam kata lain dakhala fil wujud. Dari langit beserta seisinya dakhala fil wujud.
bumi dakhala fil wujud. Semuanya selain Allah itu dakhala fil wujud. Artinya wujud dimulai dari tiada. Siapa yang mengadakan? Allah. Ini makna alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dari kalimat ini alhamdulillahi rabbil alamin ini diambil dari Al-Qur'an. Ini juga sebagai dalil nakli atas sifat adanya Allah, sifat adanya Allah. Al-Malik Al-Maliki li kulli ma dakhala fil wujud al-hayy al-qayyum al-mudabbiri. Sifatnya al-hayy, hidup. Tentu hidupnya Allah tidak seperti hidupnya makhluk. Hidupnya makhluk dengan roh. Manusia, malaikat, jin, semuanya itu hidup dengan roh. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan roh hidup tanpa roh. Al-Qayyum apa? Al-Qayyum maknanya yang segala sesuatu membutuhkannya dan dia tidak membutuhkan kepada selainnya. Al-Qayyum. Al-Mudab atau bahasa Arabnya apa? Al-Mustaghni. Al-Qayyum al-Mustaghni an kulli ma siwah wa muftaqirun ilaihi kullu ma ada. Al-Qayyum. Ay al-ghaniyul alamin. Ay al-Ghaniyyu Alamin. anil alamin. Anil alamin. Nah. Boleh. Al-Qayyum al-Mudabbiru al-Mudabbiri al-Muqaddir. Apa al-Muqaddir? Yang menentukan segala sesuatu, yang mentakdir segala sesuatu, bahwa segala sesuatu itu terjadi atas Kehendak kuasa Allah. Allah, kehendak Allah, ilmu Allah, pengetahuan Allah yang azali, ilmu Allah yang azali. Al-Qayyumi al-Mudabbiri li jami'i dhawatil makhluqin. Segala sesuatu zat makhluk. Zat itu ya bendanya. Baik yang kasif ataupun yang latif. Kasif yang bisa dipegang oleh tangan. Yang bisa dipegang tangan itu namanya kasif. Ada benda latif yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Seperti angin. Apalagi roh, cahaya. Nah, itu Kegelapan. zatul makhlukin. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur adanya dan segalanya. Wa af'alihim. Apa af'alihim? Semua pekerjaannya, perbuatannya, pekerjaannya, semuanya diatur, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada secuil pun yang lepas dari kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa aqwalihim, dan segala ucapan mereka. Ucapan saya, Allah. Kalau bukan atas takdir Allah, tidak mungkin
saya berbicara. Tidak mungkin mereka berbicara. Semuanya atas takdir Allah. Wa ahwalihim, dan keadaan mereka. Semuanya atas takdirnya. Ahwal itu apa? Wal itu Ada catatan enggak? Keadaan sih. keadaan ya, keadaan seluruh makhluk. Keadaan Jadi seluruh makhluk. perbuatan, ucapan, dan semua keadaannya. Sedih, senang. Sifat makhluknya. Keadaan sakit, keadaan sehat. Trauma, stres, gila. Itu juga ahwal. Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertekan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Tergesa-gesa dan seluruhnya. Seluruhnya. Tidak ada satupun yang tertinggal. Nasib manusia semuanya. Nah. Atas kuasa Allah. Atas takdirnya. Ini ada versi kitab kuningnya enggak? Yang sudah warnanya kuning. Ya enggak, maksudnya bukan warnanya kuning. Maksudnya ini kan ada terjemah. Kemudian iya, coba diterjemah, baca diterjemahnya, Pak. Terjemahnya. Masya Allah, jadi, terjemahnya banyak ini. Dikit ya. Dikit. Dibaca? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada footnote-nya. Iya, footnote-nya sekalian dibaca. Ya. Yakni aku Abdullah Al-Harari, mu'allif, memulai penulisan buku ini atau kitab ini dengan Bismillah, dengan menyebut nama Allah dan mencari berkah dengan asma Allah, atau dengan singkatan dengannya. Nya artinya asma Allah atau Bismillah. Terus segala puji bagi Allah. Mutabarikan bihi itu artinya ya mencari berkah. Berkah dengan asma Allah. Bismillah. Nah, mencari berkah dengan asma Allah. Bismillah. Atau dengan singkatnya mencari berkah dengannya. Nya artinya asma Allah. Bismillah. Begitu? Ainya dibaca aja, baca terjemahannya. Dan ditambahi jangan di ini. Jadi bingung saya. Bismillah ini. Ya sama, ini terjemahnya kan juga kurang lengkap. Jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Footnote-nya angka 1 ya. Iya, angka 1 ya. 1 yakni aku memulai penulisan buku ini dengan Bismillah, dengan menyebutnya dan mencari berkah dengannya. Titik terus segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Footnote nomor 2. Ada ya baca itu. Ya kan? Footnote-nya pemilik segala sesuatu yang masuk ke dalam wujud, dalam kurung keberadaan. Ini kan sebenarnya kalau terjemah seperti ini kan masih ada yang kurang. Kalau yang jenengan tadi ucapkan dalam bahasa Arab dari dalam kitabnya itu kan lengkap sekali. Ya kan? Kalau ini hanya padat. Gua ancer-ancer lah. Ancer-ancer. Terjemah pokoknya. Iya. Sekedar membahasakan
ke dalam bahasa kita aja. Tidak bisa mewakili seluruh. Kemudian sholawat dan kemudian dia Allah yang maha hidup, kekal dan mengatur segenap makhluk. Iya, al-qayyum ad-daim ya. Ya. Ada yang makna ad-daim, ada yang makna al-mustaghni. Nah. Terus Ada footnote nomor 3. ya. Allah yang menentukan atau mentakdirkan seluruh zat, perbuatan, perkataan, dan keadaan makhluk. Titik. Ya. Kemudian kembali lagi sholawat dan salam yang sempurna semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya yang baik dan suci. Titik. As-salatu wassalam. As-salat maknanya apa? As-salat solawat. Ya, salat kepada Nabi itu artinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan rahmat. Ya, tambahan rahmat untuk baginda Nabi Muhammad. Ya. Allahumma zid Muhammadan syarafan wa ta'zima. Makna salawat seperti itu. Allahumma ya Allah, zid tambahkanlah Muhammadan kepada Nabi Muhammad syarafan, kemuliaan, wa ta'zima dan keagungan. Itu makna salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna salawat. Allahumma zid Muhammadan syarafan wa ta'zima. Wassalamu. Apa arti assalam? Ini doa salawat dan doa selamatan. Assalam yakni min ummatihi, mohon kepada Allah untuk keselamatan umatnya, yakni umat Nabi Muhammad. Diselamatkan dari apa? Dari kesyirikan ataupun mati kelaparan. Kemarin kan begitu ya, mati kelaparan. Betul. Ada minasyirki, ada ini. Atau musibah yang besar seperti pandemi atau apa. Allah. Masa pandemi itu? Ya, dulu kan ada yang lebih pandemi mah enggak ini lah. Enggak besar ya? Kelaparan ini loh. Iya, kelaparan. Mudah-mudahan dijauhkan dari umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya assalam itu minta kepada Allah agar umat Nabi Muhammad itu diselamatkan dari bahaya syirik atau bahaya kelaparan. Musibah seperti itu. Al-atamani, yang kedua salat dan salam yang sempurna, al-akmalani ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin al-zahirin. Wa ba'du. Fahadha kitabun mukhtasarun ay qalilul alfaz katsirul ma'ani. Ini adalah kitab mukhtasar, ringkasan. Arti ringkasan apa? Ay qalilul alfaz, sedikit sekali kalimat-kalimatnya. Katsirul ma'ani, tetapi maknanya katsir. Jami'un li aghlabid daruriyat, yang memuat
sebagian besar ilmu yang wajib dipelajari min ulumiddin. Sebentar. Nah, Yang jenengan baca itu sudah dari PDF atau dari dari apa? kitab ini. Oh, iya. Beda Itu ya? ya sama, cuma saya pakainya di PDF itu maksudnya. Yang warna cover hijau itu sama. Cover hijau. Oh, itu Mukhtasar yang cover hijau. Oh, iya. Oke. Yuk lanjut. Baik. Allati la yustaghna anha wala yajuzu likulli mukallafin jahluha min umuril i'tiqad. Yang dibutuhkan isinya ini segala ilmu agama yang wajib diketahui, yang dibutuhkan dan tidak boleh likulli mukallafin jahluha. Tidak Bagi boleh setiap mukallaf likuli mukallafin tidak tahu isi kitab ini. Apa itu isinya? Min umuril i'tiqad. Gitu. Hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan ahli sunnah wal jamaah ya. Makna dua kalimat syahadat. Wa masaila fiqhiyatin. Kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu fikih. Seperti apa contohnya masalah fikih itu? Minat toharoh. Bersuci. Ilal hajj. Sampai pada bab haji. Bima yashmilu. Yashmalu? Yashmalu as-salata was-zakata was-syam. Termasuk di dalamnya adalah tentang salat, tentang zakat, tentang puasa. Ini kan hal-hal yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf. Tidak boleh orang itu bodoh tentang ini. Tentang salat, tentang zakat, tentang syam. Wa syai'in, apalagi bodoh tentang akidah. Wah, kufur toh. Orang tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segalanya ini tidak sama dengan makhluknya. Tidak tahu. Kufur toh. Jadi kebodohan dalam masalah i'tiqad ini sangat-sangat membahayakan. Kebodohan tentang sholat, zakat, puasa juga membahayakan, tapi tidak sebahaya bodoh tentang i'tiqad. Nah, ini isinya. As-salat, az-zakat, as-syam, haji, thaharah. Wa syai'in qalilin min ahkamil muamalat. Dan sedikit tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah. Muamalat itu ya transaksi. Kal ijarah wal qirat warrahan, sewa menyewa, utang piutang, gade dan lain sebagainya. Ma'a bayani hukmir riba. Kemudian juga menerangkan tentang hukum-hukumnya riba. Wa ba'dil buyu'i al-muharramah. Kemudian menerangkan juga tentang jual beli yang diharamkan. Penting-penting ini isinya. Ala mazhabil imamil mujtahidil alami Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi Al-Muttalibi radhiyallahu ta'ala anhu al-mauludi sanata mi'atin wa khamsina 100 berapa? 50 Hijriah.
dilahirkan Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu pada tahun meninggalnya Al-Imam Abu Hanifah. Nah. Wal mutawaffa sanata mi'ataini. Kemudian beliau Asy-Syafi'i wafat pada tahun berapa? Sanata mi'ataini wa arba'in. Nah, wa arba'in. 204. 204 ya. Arba'in. Arba'in. Nah, itu ada catatan. Arba'in 40. Berarti umurnya berapa? 200. 54 ya. Arba'in itu 40 apa 4? 4. Kalau arba'in 40. Oh iya. Nah. Lanjut. Wal imamul mujtahid Muhammad bin Idris Ibn al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hashim bin Al-Muttalib ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Nah, itu nasabnya beliau. Masya Allah. Jadi bertemu dengan nasabnya Rasulullah di Hashim ya. Ya, Bani Hashim. Bin Al-Muttalib. Summa bayanil wajibatil qalbiyyati wa ma'asil qalbi wal jawarihi. Kemudian juga di dalam kitab ini akan diterangkan tentang kewajiban-kewajiban hati. Al-ikhlas, at-tawakkul 'ala Allah, as-sabr dan lain sebagainya. Kewajiban-kewajiban hati akan diterangkan secara rinci. Wa ma'asil qalbi wal jawarihi. Kemudian juga di dalam kitab ini akan diterangkan tentang maksiat-maksiat hati. Wal jawarihi, juga anggota badan seluruhnya. Jam'u jarihatin wa hiya a'dha'ul insan. Kal lisan wa ghairihi. Seperti lisan, apa maksiat-maksiatnya. Wa ghairihi min batnin, perut, apa maksiat-maksiatnya. Wa ainin, mata, apa maksiat-maksiat mata. Wa udhunin, wa yadin, wa farjin, wa rijlin, summa bayani ma'asil badani liyukhtama al-kitabu bifaslin uqida libayani taubah. Kemudian pada akhir daripada kitab Al-Qaulul Jali ini akan ditutup dengan sebuah fasal tentang taubat. Tentang kewajiban taubat. Bagaimana agar taubatnya itu diterima? Nah, akan diterangkan. Al-aslu, titik. Al-aslu alladhi akhadha minhu al-mu'allif kitabahu al-mukhtasara huwa kitabus Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Al-mu'allif Asy-Syaikh Abdullah Al-Haruri mengambil kitab ini ya bermula dari apa? Kitab Mukhtasar. Kitab ringkasan yang dinamakan apa? Kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Itu namanya. Masyhur, kitab yang sangat masyhur di tanah Jawa. Alhamdulillah, ini sudah masyhur. Diajarkan hampir di seluruh pondok pesantren.
Li ba'dil fuqaha il hadramiyin. Siapa yang menulis kitab As-Sulamut Tafsir? Salah satu dari ulama Hadramaut. Al-fuqaha. Wa huwa al-alimul faqihus syekh Abdullah bin Husain bin Tahir. Terus apa? Ibni Muhammad Muhammad ibni ibn Hashim Hashim Asy-Syafi'i Asy-Syafi'i. Al-Alawi Al-Mauludu Sanata alfin wa mi'atin wa ihda wa tis'ina 1191. 1191 beliau dilahirkan. Wal mutawaffa, kemudian beliau wafat pada tahun berapa? Sanata alfin wa mi'ataini 200 wa mi'ataini 1200 wasnataini wa sab'in 72. 72. Nah. 1272. Ukhtusira kitabuhu summa dummina ziyadatin kasiratan min nafaisil masail. Kitabnya diringkas, kemudian ditambah beberapa tambahan. Kasirah min nafaisil masail. Ada banyak masalah yang tidak disebutkan di kitab Sulam, ada di situ, ada di sini, di kitab ini. Kitab Mukhtasar Abdillahil Harari atau Al-Qaulul Jali syarahnya. Takshufu maknunati hadzal kitab wa tudihuhu. Di mana tambahan-tambahan tersebut akan menerangkan lebih jelas kandungan daripada kitab tersebut. Waktu dihuhu, menjelaskannya. Ma'ahad fima zakarahu Syekh Abdullah ibn Husain, disertai dengan membuang apa yang disebutkan di dalam kitab Sulam. Syekh Abdullah ibn Husain menyebutkan beberapa masalah tentang fit tasawuf, tentang tasawuf. Bab-bab yang berkaitan dengan tasawuf itu dibuang. Karena apa? Fokus dalam kitab ini memfokuskan hal-hal yang wajib diketahui setiap mukallaf. Intinya kan itu. Bukan berarti membuang at-tasawuf ini berarti kita anti terhadap ilmu tasawuf, seperti Wahabi anti tasawuf, kita tidak seperti itu. Jadi dibuangnya bab tasawuf di dalam kitab ini karena sejak awal sudah dikatakan fokus terhadap di aghlabid dururiyat, ilmu wajib, ilmu yang wajib saja. Tasawuf kan tidak wajib. Mimma la yadkhulu tahta mawdu'il kitab. Tapi ilmu tentang sholat, ilmu tentang hukum-hukum muamalat, hukum-hukum zakat dan sebagainya, itu kan wajib. Orang mau mengeluarkan zakat, ya wajib dia mengetahui tentang zakat. Orang mau berpuasa, wajib dia seseorang tidak diwajibkan untuk mengetahui ilmu yang berkaitan dengan at-tasawuf. Mimma la yadkhulu tahta mawdu'il kitab. Yang tidak masuk dalam kategori tema kitab ini dibuang. Li'anna al-mukhtasira rahimahullah arada an yajma'a fi hadzal kitab ad-daruriyat. Karena al-mukhtasir
yakni Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah arada, punya tujuan. Beliau menghendaki ayyasma'a fi hadzal kitab, di dalam kitab ini akan mengumpulkan ad-daruriyat min ilmi din wa hadhihi al-umuri laysat minha. Dan atau tasawuf ini ya, tidak masuk di dalam ad-daruriyat min ilmi din. Wa ma'a takhyiri badil ibarat. Kemudian di dalam kitab ini ada beberapa perubahan. Perubahan apa? Ibarat, bahasa. Jadi mungkin nanti bahasanya beda dengan kitab Sulamut Taufik. Bi'ibaratin dirubah dengan bahasa awdoh yang lebih jelas. Mimma la yuaddi ila khilafil maudu. Jadi perubahan dan pembuangan itu sama sekali tidak mengakibatkan menyimpang dari tema, yaitu ad-daruriyat min ilmiddin. Qala rahimahullah wa qad nadhkuru ma rajjahahu ba'dun min al-fuqaha asy-syamiyyin kal-Bulqini. Al-Imam Sirajuddin Umar bin Ruslan al-Mauludi sanata 744 wal mutawaffa sanata 850 litad'ifi ma dzukira fil asli. Juga ada ada penggantian qaul. Penggantian qaul. Karena qaul yang disebutkan di dalam kitab Sulam itu dhaif, kemudian oleh Syekh Abdullah Al-Harari disebutkan qaul diganti, ya diganti qaul yang qawi, yang kuat. Begitu. Qaul yang kuat. Ingat masalah ini. Kal-Bulqini ya, jadi Kal-Bulqini, Al-Imam Sirajuddin Umar bin Ruslan, Roslan bisa. Al-Mauludi sanata 724. Tahun berapa ini? 724. Al-Bulqini. Siapa itu Al-Bulqini? Al-Bulqini itu ashabul wujuh. Ya, kemarin seperti itu kan? Derajatnya di dalam mazhab itu ashabul wujuh. Di bawah ashabul wujuh ada ashabut tarjih. Kemudian di bawahnya ada an-naqalah. Ashabul wujuh seperti Al-Ghazali, Al-Bulqini, Al-Imam Al-Haramain. Ashabul wujuh, derajat di bawah Al-Mujtahid mutlak. Dia yang menggali hukum dari mujtahid mutlaknya. Menggali hukum dengan mengikuti metode yang telah ditetapkan oleh al-mujtahid mutlak. Itu ashabul wujuh seperti Al-Ghazali, Al-Bulqini, Al-Haramain. Itu pekerjaan beliau. Tinggi ini di dalam mazhab. Kemudian ashabut tarjih.
Di bawahnya ashabut tarjih, yaitu mentarjih wajah di dalam mazhab, qaul-qaul di dalam mazhab, mentarjihnya, mengunggulkannya daripada ya qaul yang lain. Itu pekerjaan. Siapa mereka itu? Seperti An-Nawawi dan Ar-Rafi'i. Kemudian di bawahnya An-Naqalah. An-Naqalah seperti Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, Imam Al-Harari, Abdullah Al-Harari ini mengganti kaulnya Imam Nawawi, digantikan dengan kaulnya Imam Al-Bulqini. Karena kedudukannya dalam madhab itu lebih tinggi Al-Bulqini, dan juga yang pendapat yang dikemukakan oleh An-Nawawi itu lemah. Ini maksudnya. Litad'i fima dzukira fil asli. Fayambaghi 'alal mukallaf. Nah, seperti itu. Fayambaghi 'alal mukallafi inayatuhu bihi ay bil mukhtasar. Bi ayatalaqahu wa yadrusuhu wa yu'idu masailahu ila ay yahfazuha wa tarsakhu fi qalbihi. Wa dzalika ma'a ikhlasin niyyati lillahi ta'ala. Maka dari itu kitab ini penting untuk dipelajari dengan sungguh-sungguh. Setiap mukallaf harus mengutamakan, mementingkan, bersungguh-sungguh di dalam mempelajari kitab, isi daripada kitab. Mentalakikan, mempelajari, dan mengulangi masalah-masalah yang ada di dalam kitab ini. Sampai apa? Ila ayyahfadhuha. Sampai dia hafal tentang masalah-masalah yang ada di dalam kitab ini. Tentang akidah, tentang sholat, tentang zakat, dan lain sebagainya. Di murajaah. Watarsakha fi qalbihi. Kemudian apa? Menancap di hati. Sehingga tidak mudah untuk dilupakan begitu saja. Karena sebelumnya telah mengulang, dan mengulang. Wadzalika ma'akhlasin niyyati lillahi ta'ala. Jangan lupa, dalam mencari ilmu, dalam mentalakikan ilmu tersebut, mempelajarinya, mengulangnya, harus disertai dengan ikhlas lillahi ta'ala. Liyuqbala amaluhu indallah. Agar apa? Diterima amalnya. Indallah. Jangan hanya dikira manusia saja baik, tetapi ternyata tidak diterima indallah karena tidak mengindahkan daripada syarat-syarat dan rukun-rukunnya amal. Asmainahu Mukhtasar Abdillah Al-Harari Al-Kafila bi'ilmi ad-din ad-daruri wa huwa al-ilmu syamilu li ma'rifatillah wa ma'rifati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairi dzalika min daruriyatil i'tiqad wasyamilu aidan li ma'rifati ahkamil ibadat wa ghairi dzalika min daruriyati ilmid din. Walamma, terus kemudian kitab ini, kitab yang isinya itu seperti yang telah dijelaskan tadi, disebutnya, dinamakan Mukhtasar Abdillahil Harari Al-Kafil bi'ilmid dinid daruri. Ilmu yang meliputi pembahasan tentang ma'rifatullah
wa ma'rifati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dzalika min daruriyatil i'tiqad. Dan masalah-masalah yang lain tentang ilmu keyakinan yang wajib diketahui. Wasyamilu aidan li ma'rifati ahkamil ibadat. Kemudian juga di dalam kitab Mukhtasar Abdillahil Harari itu meliputi pengetahuan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan al-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa ghairi dzalika min daruriyati ilmi din. Titik. Walamma kana ma'rifatullahi wa rasulihi wal imanu bihima huwa ahammal wajibat wa afdalaha bada al-muallif rahimahullah kitabahu bil kalami ala dururiyatil i'tiqad. Dikarenakan ma'rifatullah dan rasulnya, mengetahui Allah, mengenal Allah dan mengenal utusannya, iman kepadanya, kepada Allah dan rasulnya adalah hal yang paling wajib dan yang paling utama, maka al-muallif yakni asy-syaikh Abdullah al-Harari memulai dengan judul Dururiyatil I'tiqad. Apa yang dimaksud Dururiyatil I'tiqad? Ma la yustakhna al-mukallafu anhu min umuril aqidah. Sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap mukallaf, yaitu tentang perkara aqidah, keyakinan. Faqal faslun. Kemudian al-muallif berkata, faslun fi bayani ma'na syahadatain. Fasal tentang makna dua kalimat syahadat. Yajibu ala kafati ay jami'il mukallafin. Wajib bagi setiap mukallaf seluruhnya. Wa jam'u mukallafin. Mukallafin jamak dari mufrad mukallaf. Mukallafin. Seluruhnya itu baik yang muslim maupun non-muslim. Naam. Naam. Nanti disebut. Wa wal balighul aqilu. Ini mukallaf. Orang yang balik, berakal. 3. Alladzi ballaghahu aslu da'watil Islam. Ay man balaghahu annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Balik, berakal, enggak gila. Dan sampai kepadanya dakwah Islam. Yaitu bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Dia dengar itu, dia faham itu, maka disebut mukallaf. Kalau tidak dengar, ya mukallaf walaupun dia balik akil. Balik artinya apa? Ditandai, perempuan ditandai apa? Haid. Haid pada umur 9 kurang 15 hari. 9 tahun kurang 15 hari. Kalau kurang 16 hari? Boleh. 15 apa 16? 16, 17, 18, 19, dan seterusnya. Ya kurang 15 hari kayaknya. Kurang 9 tahun. 9 tahun kurang 15 hari. Ya minimalnya. Minimalnya. Kalau sebelum itu kok sudah keluar, berarti darah bukan tanda balik. Bukan tanda balik.
Kemudian mimpi keluar mani. Ini Nah, berlaku bagi perempuan dan laki-laki. laki-laki. Mana toh? Terus apa lagi? Umur berapa? 15 Tahun. tahun. Umur 15 tahun. Sudah itu tanda-tandanya seorang balik. Nah, yang disebut yatim la yujma Yatim. ba'dal bulug. Yatim. Anak yatim Oh ya. itu la yujma ba'dal bulug. Lagi Tidak disebut yatim jika sudah balik. Oh iya. Kalau sudah balik berarti sudah tidak Seperti menjadi saya. anak yatim. Seperti saya, ya. Sudah balik. Jadi saya tidak disebut yatim. Nah, apalagi bisa disebut yatim? yaitu Ditinggal sama bapaknya. Bapaknya. Kalau ibunya Tidak bukan yatim. yatim. Ditinggal apa? Ditinggal mati apa ditinggal cerai? Tinggal mati. Nah. Tayyib. Apa kewajiban bagi setiap mukallaf itu? Pertama, ad-dukhulu fi dinil Islam. Fauran. Segera masuk agama Islam. Ingkana kafiron. Itu jika dia seorang kafir. Ketika masuk balik berakal, dengar dakwah Islam, dia segera masuk agama, wajib segera masuk di dalam agama Islam. Wasubutu, dan menetap, ayil mulazamatu, fihi, di dalam agama Islam, ala dawam, selamanya. Apa itu artinya? Bihaitsu yakhlu qalbuhu an ayyi azmin ala tarkil Islam fil mustaqbal. Artinya tidak boleh di dalam hatinya itu ada niat untuk meninggalkan Islam. Jadi hatinya harus kosong, tidak ada niatan untuk meninggalkan Islam ke depan. Autaraddudin fidzalika. Terus juga tidak boleh ada taraddud, keraguan di dalam agama Islam. Itu maksudnya as-subutu fihi ala dawam. Fa inna man azama 'ala al-kufri fil mustaqbal aw taraddada fi dzalika kafara fil hal. Karena sesungguhnya jika seorang itu punya niat untuk keluar dari agama Islam, untuk kufur fil mustaqbal, pada waktu yang akan datang, atau dia ragu, fidzalika, di dalam ini, azima 'alal kufur, azama 'alal kufur. Jadi misalnya dia ngomong mau diteruskan atau tidak ini, ayo naudzubillah. Itu spontan dia telah keluar dari Islam. Jadi filhal, spontan,
Jadi yang namanya muslim itu harus punya tekad akan Islam, muslim selamanya. Tidak boleh ragu. Tidak boleh ada niat untuk memutus Islam. Tidak boleh. Ada niat atau ragu, kufur seketika. Wa yajibu alaihi aidan iltizamu ma lazima alaih. Kemudian juga wajib bagi setiap mukallaf untuk apa? Iltizamu ma lazima alaihi ayyi al mukallaf minal ahkam. Menyanggupi segala kewajiban. Segala hukum ya, segala hukum atas mukallaf. Allati alzamahu biha syara'. Yang diwajibkan oleh syara'. Wa dzalika bi ayyu addiya jami'al wajibat wastaniba jami'al muharramat. Maksudnya bagaimana? Dia harus menyanggupi untuk melaksanakan segala kewajiban dan menjauhi segala yang diharamkan. Itu intinya. Itu maksudnya iltizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Mafhum? Fahim tuh. Nah, fayu'lamu min dzalika anna sabiyya alladhi mata dunal bulugh laisa alaihi mas'uliyatun fil akhir. Tadi disebutkan yang namanya mukallaf itu harus balik. Berarti yu'lamu min dzalika bahwa as-sabi, anak kecil yang mati sebelum balik, itu di akhirat tidak ada pertanggungjawaban. Tidak dimintai pertanggungjawaban. Laisa alaihi mas'uliyatun fil akhirah. Belum balik. Wa kadzalika, artinya anak yang mati sebelum balik itu nanti di akhirat dimasukkan dalam surga. Diselamatkan sih dari neraka, masuk surga semua. Anak seorang muslim atau anak seorang kafir. Masuk surga. Wa kadzalika man junna qabla al-bulugh. Begitu juga orang yang gila. Anak sebelum balik gila. Dan wattassala jununuhu ila ma ba'dal bulugh. Sampai umur balik tetap nyambung terus gila. Hatta mata sampai mati gila. Wa huwa majnun. Falaisa mukallafan. Maka dia juga bukan termasuk mukallaf. Wa kadzalika alladzi 'asha balighan 'aqilan. Begitu juga orang yang hidup balik, aqil, tetapi satu, tidak sampai kepadanya dakwah Islam, yakni aslud dakwah, wa huwa asy-syahadatani. Dua kalimat syahadat. Tidak sampai kepadanya. Kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, seruan di agama Islam, dakwah untuk meyakini bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, tidak dengar. Ma balaghahu. Ini juga bukan termasuk orang kelas. Faman sami'a syahadatain.
Barang siapa yang mendengar dua kalimat syahadat fil adzan, di dalam adzan, karena ada syahadatnya toh, dalam adzan. Dengar dia, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengar, wa huwa yafhamul arabiyyah. Di samping dengar, dia faham tentang bahasa Arab itu, makna daripada dua kalimat syahadat yang didengarnya itu. Wakana balighun, dia sudah balik, sudah mimpi keluar mani, sudah umur 15 tahun, sudah haid ketika umur 9 tahun bagi perempuan. Aqilan, dia nggak gila, berakal. Bagaimana ini? Fahuwa mukallaf. Dia termasuk orang mukallaf. Jadi nggak nunggu datangnya dai yang mengajak mereka masuk dalam agama Islam, mengajak mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak usah. Begitu dengar ada suara azan, asyhadu an la ilaha illallah, sudah mukallaf. Wajib mengucapkan dua kalimat syahadat dan meyakini maknanya. Artinya masuk agama Islam. Fa'in mata walam yuslim, kalau sudah mendengar suara azan, tidak masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, istahaqqal azabal abadiyya finnar. Maka nanti di akhirat dia berhak untuk disiksa, dan siksanya itu abadi, selamanya. Di mana? Finnar. Na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Ajirna minan nar bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu, Ini ya, faman sami'a syahadataini fil adan wa huwa lam yafhamul arabiyyah wa kana al-balighun aqilan fahuwa ya nggak mukallaf dong. nah, Syaratnya harus paham dia. nah, Kalau nggak paham, nggak tahu kalau itu seruan masuk agama. oke. Syaratnya yafhamul arabiyyah. Faman sami'a syahadataini walal arabiyyah. Syahadat bukan bahasa Arab maksudnya, syahadat bahasa setempat misalnya. Wa kana balighun aqilan. Ya kan masih Fahuwa, dakwah Islam itu sudah. berarti mukallaf ya. Mukallaf. Nah, Masya Allah. Fa'immata Nanti dia walam masuk muslim. Islamnya juga nggak harus bahasa Arab loh. Nah, betul. Nah, Masya Allah. Dalilnya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Al-Quran. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa seseorang sampai diutusnya seorang utusan yang mengajak mereka masuk dalam agama Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu ayat Al-Quran. Makanya berangkat dari situ, lalu dikatakan apa?
Ini di sini. Orang yang tidak mendengar 2 kalimat syahadat, tidak mendengar dakwah Islam, ya, aslu dakwah Islam, maka dia tidak disiksa. Walau umurnya sudah besar gitu ya. Walau umurnya 50 tahun. Ya, menurut mazhab Syafi'i seperti itu. Tapi ada ulama lainnya mengatakan dalam masalah akidah ini tetap dia berdosa. Karena ilmu akidah ini keyakinan bahwa Allah itu ada, Allah itu azali, artinya tidak bermula, tidak berakhir, tidak serupa dengan ciptaannya, itu bisa diketahui dengan akal semata. Dia berpikir gitu ya. Iya. Dia karena kalau seumur dirinya, sudah 15 tahun kan harusnya dia bisa berpikir dengan sendirinya. Ada yang menciptakan ini perubahan, ada yang menciptakan perubahan terus macam-macamnya, tumbuh-tumbuhan, macam-macamnya orang, dan pokoknya tanawuk ya, macam-macamnya makhluk itu kan tanda itu sebetulnya. Kalau dipikir, digunakan pikirnya, dia paham siapa ini yang menciptakan. Dibeda-bedakan ini. Ya, cara bahasa apa kayak orang Jawa mengatakan ada yang ngecat Lombok. Iya. Kenapa Kan, kok beda-beda Lomboknya, ada walaupun merah. dia tidak mendengarkan Islam, dia tahu itu. Nah, betul. Ada ditandur, wijine padha ae, rata. Tapi kok warnanya ana sing beda. dhuwur, ana sing ndak, ana sing mati. Iya, ada yang Disirami merah. bareng. Ada yang merah, merahnya juga nggak bersamaan. Ada yang hijau. Iya. Kalau yang menciptakan air, mestinya kan diairi bersamaan. Diairi secara bersama. Mestinya merah ya merah semua. Tapi nyatanya enggak. Ini berarti bukan air yang menciptakan. Ada yang menghendaki ini hijau, ini enggak. Ini pendek, ini tinggi. Ini hidup, ini mati. Ini gemuk, ini kurus. Siapa dia? Nah, kan tahu kan? Walaupun nggak tahu namanya, soal nama kan dia harus dengar. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Samadu, Al-Alimu. Ya itu kan harus dengar. Itu mah soal samai. Tapi urusan untuk mengetahui siapa yang menciptakan, akal itu bisa. Nah. Maka dari itu sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada fatrah di dalam masalah akidah ini. Tapi itu sebagian, tidak semua. Nah, Masya Allah. wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini dalil bahwa menetap dalam Islam itu harus selamanya. Tidak boleh ada niat untuk berbuat kufur, ya, nggak boleh. Atau meragukan, nggak boleh. Harus wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehidup semati lah. Ya bahasanya sehidup semati, nggak ada pilihan. Pokoknya harus menetap di dalam agama Islam. Wajib setiap mukallaf masuk dalam agama Islam. Nggak boleh ada pembebasan, nggak boleh. Nggak boleh kita mengatakan silakan mau pilih agama yang mana, bebas, nggak boleh. Setiap mukallaf wajib dia, nggak ada pilihan lain, masuk agama Islam.
Halo, kok mood? Oh, dari anu ya. Oh, kepencet. Oh, kepencet. Ya, ya. Sorry. Maaf. Oh, iya. Ini Kirain dari ada masalah saya. Ada kasus. Kemarin saya debat sama orang Kemenak itu. Ada bahwa Kemenak itu mengatakan bahwa di Indonesia ini semuanya punya hak asasi, apa namanya, yang mengikuti aliran ini, mengikuti aliran itu Indonesia melindungi semua itu. Nah, bagaimana dengan perkataan ya seperti itu, agama saya? Islam enggak ada seperti itu. Jadi kita enggak boleh ikut mengatakan itu. Nah, Inna dina indallahi al-Islam. Mereka harus masuk dalam agama Islam. Untuk selamatnya mereka di dunia dan akhirat harus masuk agama Islam. Masya Allah. Kalau ternyata dia milih agama lain, nah kita sudah tahu Allah yang menunjukkan hamba dan menyesatkan. Yahdi mayyasha wa yudhillu mayyasha. Mereka yang kafir juga atas pilihannya. Yang muslim juga atas pilihannya. Ia memilih sesuai dengan apa yang diperintahkan. Itulah orang yang mendapatkan petunjuk hidayah. Allah yang menciptakan hidup. Jadi kebanyakan mereka itu salah di dalam memaknai ayat. Lakum dinukum waliyadin. Dikarenanya itu ayat membebaskan. Silahkan tinggal pilih agama. Kebanyakan begitu. Bahkan Ansor Banser pun ya karena kejahilannya sampai menjaga gereja segala macam. Ya, dikhawatirkan mereka itu memahami semua agama itu dibenarkan sesuai dengan pilihannya itu benar. Siapapun memilih apapun pilihannya, pilihan agama dianggap benar. Kalau pilihannya nggak Islam ya nggak benar, kafir. Oke. Jadi tidak boleh ikut-ikutan mengatakan apa yang dikatakan mereka. Inna dina indallahil Islam. Kita Inna dina indallahil Islam. Gak ada agama lain yang diridhai oleh Allah selain agama Islam. Semua nabi beragama Islam. Nabi Adam, awal manusia, Muslim. Putra-putranya semua Muslim. Gitu? Muslim, ummatan wahidah. Kanan nasu ummatan wahidah. Dulu itu satu agama, yakni agama Islam. Yakni di zaman itu, zamannya Nabiullah Adam alaihissalam, semuanya Muslim. Awal adanya manusia Muslim. Kemudian Nabiullah Sis, setelah Nabi Adam, umatnya Muslim. Gak ada kafir. Nabiullah Idris, Muslim. Setelah meninggalnya Nabiullah Idris, baru ada kekufuran, toh. Nah, dimulai dari pembuatan patung 3 orang patung harusnya soleh. ditarik sejarahnya dari situ. Iya toh?
ujuk-ujuk. Suruh memilih. Ini sudah ngerokok ya? Setiap ya di anu aja rekamnya di off. Oke, siap.